Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Soleha dengan NIM 23042217. Baiklah, saya akan mempresentasikan perihal tentang investasi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama kali perihal tentang penjelasan dari investasi itu sendiri. Investasi merupakan penempatan dana atau sumber daya dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan ini. Bisa melibatkan pembelian saham, obligasi, properti, atau bisnis dengan tujuan pertumbuhan nilai investasi atau pendapatan pasif. Selanjutnya, nah di sini terdapat bentuk-bentuk investasi. Bentuk-bentuk investasi yang pertama yaitu saham. Saham ini terdiri dari saham yang biasa, dan yang kedua preference. Nah, yang kedua bentuk investasi yaitu surat utang atau disebut dengan obligasi. Nah, ini terdiri dari secret bonds dan unsecret bonds. Nah, yang ketiga bentuk investasi ini terdiri dari investasi langsung. Investasi langsung ini contohnya seperti tanah, jalan, dan jembatan. Yang keempat bentuk investasi yaitu investasi tidak langsung. Nah, contohnya seperti SDM, sumber daya manusia. Selanjutnya kita masuk ke pengelolaan investasi. Nah, pengelolaan investasi ini dimulai dari perencanaan. Nah, kita akan memperencanakan investasi apa yang akan kita bentuk. Nah, yang kedua pelaksanaan. Kita akan mulai melaksanakan investasi yang sedang kita pikirkan. Nah, yang ketiga pelaporan atau pertanggungjawaban. Yang keempat pengawasan. Nah, yang kelima divesting. Selanjutnya jangka waktu investasi. Jangka waktu investasi ini terdiri dari dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek sendiri ini selama 3-12 bulan. Contohnya seperti saham, deposito, ORI, SPN, dan SBI. Nah, yang kedua ini jangka panjang. Jangka panjang ini selama lebih dari 12 bulan baru disebut sebagai investasi jangka panjang. Nah, ini terdiri dari terdapat dua, yaitu yang pertama permanen, nah yang kedua non permanen. Yang permanen ini terdiri dari BUMN dan BUMD. Nah, yang non permanennya terdiri dari BUMS dan obligasi. Nah, selanjutnya sektor investasi. Di sini pemerintah berperan sebagai Undang-Undang 1945 pasal 5 ayat 2 yang terdiri dari presiden dan peraturan pemerintah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 berisi tentang investasi pemerintah. Nah, yang kedua ini sektor investasi yaitu swasta nasional. Ini terdiri dari PMDN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Nah, yang kedua PMA yang terdiri dari investment portofolio dan asing langsung. Selanjutnya evaluasi investasi pemerintah. Nah, di sini kita mulai dari langkah utamanya yaitu identifikasi kebutuhan yang diperlukan. Nah, yang kedua menghitung semua biaya yang diperlukan. Yang ketiga, pilih proyek yang memiliki manfaat terbesar. Nah, langkah alternatifnya dari evaluasi investasi pemerintah yaitu penilaian investasi tradisional dan alitan kas diskontrokan. Nah, selanjutnya faktor pengaruh investasi pemerintah terdiri dari tingkat inflasi, resiko ketidakpastian. Yang ketiga, capital rationing.
Sekian dari presentasi saya. Saya harap dapat membantu para pembaca. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.